Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahma Irianti dengan NIM 2102016020110. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktik plumbing. Yang pertama, pada praktik plumbing saya mempelajari ada 4 job. Yang job pertama yaitu mengulir dan memotong pipa galvanis. Nah, alat-alat yang dibutuhkan untuk memotong dan mengulir pipa galvanis yaitu yang pertama pipa cutter. Pipa cutter adalah jenis alat yang digunakan oleh tukang pipa untuk memotong pipa. Pemotongan pipa mempunyai sebuah pisau yang bulat dan tajam. Pisau tersebut dapat berputar pada porosnya. Pada sisi lain, dilengkapi dengan 2 buah roller untuk menahan atau memegang pipa yang akan dipotong. Yang kedua ada snai. Nah, snai ini adalah alat yang biasanya digunakan untuk membuat ulir di bagian luar baut. Kemudian, bagian ulir ini sangat penting untuk melakukan proses sambung pada baut, sehingga 2 komponen yang terpisah bisa menyatu dengan sempurna. Yang ketiga, ada ragum atau pipe vise. Ragum ini adalah alat yang berguna untuk memotong pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan dilakukan proses snai atau ulir. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu pipa galvanis. Pipa galvanis sendiri ini adalah sebuah pipa yang terbuat dari besi atau seng yang telah melalui proses galvanis atau metode pipa tersebut akan dicelup ke dalam seng cair yang akan berfungsi sebagai pelindung dari permukaan pipa. Pipa galvanis dapat melindungi kabel listrik dari kerusakan korosi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah kerja dalam mengulir atau memotong pipa galvanis. Baik, yang pertama yaitu kita menyiapkan alat dan bahan, kemudian atur alat snai sebelum masuk ke dalam pipa galvanis dengan aturan sesuai dengan pipa yang digunakan. Yang kedua, masukkan pipa galvanis ke dalam ragum atau pipe vise. Kemudian, masukkan lagi alat snai yang telah diatur ke dalam pipa galvanis. Setelah itu, mengulir pipa galvanis dengan memutar snai searah jarum jam secara berulang kali sampai terulir sebanyak yang kita butuhkan. Kemudian, setelah terulir, snai dibuka dengan cara memutar berlawanan arah jarum jam. Oke, yang kedua ada job sambung plat. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam sambungan plat. Yang pertama ada mistar, kedua palu karet, dan gunting seng. Saya akan jelaskan mistar. Mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Dalam praktik ini, penggaris sangat dibutuhkan untuk mengukur. Kemudian yang kedua ada palu karet. Palu karet adalah salah satu jenis palu yang digunakan tidak untuk memecah suatu benda. Namun, dengan bahan dasar karet, palu karet ini digunakan untuk meratakan permukaan yang penyok kembali ke bentuk semulanya. Yang ketiga, ada gunting seng. Gunting seng adalah gunting yang digunakan untuk memotong plat yang digerakkan secara manual. Alat ini memiliki keterbatasan dalam kerjanya. Umumnya, mereka hanya mampu memotong plat dengan ketebalan kurang dari 0,8 mm. Yang selanjutnya, yaitu palu besi. Palu besi merupakan salah satu jenis palu karena berbahan besi. Maka palu ini sangatlah kuat yang dimana palu ini bisa digunakan untuk memukul paku atau bahan-bahan benda yang keras. Kemudian ada alat pelipat atau bending plate. Alat pelipat ini merupakan salah satu alat yang dimana alat ini digunakan untuk melipat atau menekuk plat. Mesin ini membentuk sudut yang telah ditentukan dengan menjepit benda kerjanya. Yang ketiga ada center punch. Center punch atau alat penanda titik bor memberikan tekanan pada permukaan agar lebih mudah ketika mengebor. Anda bisa menggunakan alat ini di berbagai macam kegiatan pertukangan. Salah satunya yaitu praktek plumbing ini. Selanjutnya, bahan yang digunakan itu ada 3. Yang pertama, ada plat baja. Plat baja itu memiliki ketangguhan unggul terhadap korosi, di mana dapat mengurangi
kontaminasi minimum plat baja biasanya digunakan untuk pondasi bangunan menjadi lebih kuat dan memberikan dukungan pondasi untuk jembatan. Yang kedua, ada kawat. Kawat merupakan benda yang umumnya berbentuk bulat dan terbuat dari logam dengan berbagai ukuran diameter. Jenis kawat yang lebih besar dan cukup kaku biasa dibuat untuk besi begel. Nah, pada praktek ini, kawat digunakan untuk membuat sambungan penguat tepi. Kemudian yang ketiga ada paku keling. Paku keling ini biasanya digunakan untuk konstruksi yang berat atau ringan. Apabila akan memasang paku, harap dilakukan secara hati-hati sebab pemasangan paku ini bersifat permanen dan jarang akan terlepas. Kemudian langkah kerjanya yaitu yang pertama, kita siapkan alat dan bahan, kemudian potong plat sesuai ukuran. Setelah itu, tumpuk kedua sisi dari plat yang sudah tersambung dengan plat lainnya menggunakan jenis sambungan lipat tunggal. Kemudian, buat lubang menggunakan center punch, kemudian masukkan paku keling ke dalam lubang tersebut, lalu bentuk paku menggunakan palu. Yang terakhir, lipat plat menggunakan alat pelipat, kemudian sambung plat yang telah dilipat menggunakan sambungan lipat tunggal. Baik, selanjutnya job 3, yaitu membuat talang. Nah, pada saat membuat talang, kita membutuhkan alat yaitu mistar. Mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Dalam praktik ini, penggaris sangat dibutuhkan untuk mengukur. Yang kedua ada palu karet. Palu karet ini merupakan salah satu jenis palu yang digunakan tidak untuk memecah, namun dengan bahan dasar karet, palu ini digunakan untuk meratakan permukaan yang penyok untuk kembali ke bentuk semulanya. Yang ketiga ada gunting seng. Gunting ini digunakan untuk memotong plat yang digerakkan secara manual. Alat ini memiliki keterbatasan dalam kerjanya. Umumnya mereka hanya mampu memotong plat dengan ketebalan kurang dari 0,8 mm. Selanjutnya ada palu besi. Palu besi merupakan salah satu jenis palu. Karena berbahan besi, maka palu ini sangatlah kuat, yang dimana palu ini bisa digunakan untuk memukul paku. Selanjutnya ada alat pelipat. Alat ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melipat atau menekuk plat. Selanjutnya ada center punch atau alat penanda titik bor yang memberikan tekanan pada permukaan agar lebih mudah ketika mengebor. Anda bisa menggunakan alat ini di berbagai macam kegiatan pertukangan. Bahan yang dibutuhkan yaitu plat baja. Plat baja ini memiliki keunggulan terhadap korosi di mana dapat mengurangi kontaminasi minimum. Plat baja biasanya digunakan untuk fondasi bangunan menjadi lebih kuat. Selanjutnya ada paku keling. Paku ini sangat cocok digunakan pada konstruksi yang berat atau ringan. Apabila akan memasang paku ini, harap dilakukan secara hati-hati. Selanjutnya, langkah kerja dalam pembuatan talang. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian potong plat sesuai ukuran. Kemudian, ukur dan buat sketsa ukuran talang, kemudian gunting plat sesuai dengan sketsa yang dibuat. Setelah itu, lipat plat menggunakan bending plat, kemudian hubungkan plat tersebut hingga membentuk sebuah talang. Kemudian, buat lubang menggunakan center punch. Setelah itu, masukkan paku keling ke dalam lubang, lalu bentuk menggunakan palu besi. Selanjutnya, job 4, membuat instalasi sambungan pipa galvanis. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu pipa cutter, snide, ragum, dan bahan yang dibutuhkan yaitu pipa galvanis. Sambungan yang satu ini mungkin sering kita lihat, sebuah sambungan yang menghubungkan dua jalur untuk membelok. Sambungan ini terbagi ke dalam dua sudut, pertama 90 derajat dan 45 derajat. Gambarnya bisa kita lihat pada gambar pada PPT saya. Yang kedua, ada sambungan soket, adalah fitting yang digunakan untuk menghubungkan dua pipa galvanis dengan ukuran yang sama secara langsung. Ketiga, ada jenis T-fittings. Ini digunakan untuk menghubungkan dua pipa dengan diameter nominal yang sama. Kemudian ada sambungan union fitting. Adalah kelengkapan pipa yang berfungsi untuk menciptakan koneksi yang aman dan semi permanen untuk antara dua pipa.
Selanjutnya langkah kerjanya yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian atur alat snai sebelum memasukkan ke dalam pipa galvanis dengan aturan sesuai dengan pipa yang digunakan. Setelah itu, masukkan pipa galvanis ke dalam ragum, kemudian masukkan alat snai yang telah diatur ke dalam pipa galvanis. Selanjutnya, ulir pipa galvanis dengan memutar snai searah jarum jam secara berulang kali sampai pipa terulir sebanyak yang dibutuhkan. Kemudian, snai dibuka dengan cara memutar berlawanan arah jarum jam. Setelah itu, sambungkan satu pipa dengan pipa yang lain menggunakan sambungan. Sekian presentasi dari saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.